Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Yunita Sutraningsi Samben, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari 5 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Selamat menyaksikan. Pada soal pertama, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Jadi, Business Intelligence atau yang biasa disebut BI adalah sistem aplikasi dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. BI membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah, memantau kinerja, dan merancang strategi berdasarkan data yang akurat dan real-time, serta mengolah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami, seperti dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan. Nah, apa saja sih contoh dari aplikasi Business Intelligence itu? Jadi yang pertama ada Google Data Studio untuk visualisasi data berbasis Google. Selanjutnya ada Tableau untuk membuat dashboard interaktif. Ada Power BI yaitu alat dari Microsoft untuk laporan dan analisis. Selanjutnya ada Domo untuk memproses data real-time berbasis cloud. Sebagai contoh penggunaan, BI dapat membantu perusahaan retail menganalisis pola pembelian konsumen sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Nah, teman-teman, secara umum langkah-langkah dalam menggunakan Power BI adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor data. Jadi, pengguna memulai dengan mengimpor data dari berbagai sumber seperti Excel, SQL, server, atau cloud service. Power BI mendukung berbagai format data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua yaitu membersihkan dan mengolah data. Jadi setelah data diimpor, langkah selanjutnya adalah membersihkan data yang tidak konsisten atau tidak lengkap. Proses ini dilakukan di Power Query Editor untuk memastikan data siap untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu membuat relasi antar data. Jika terdapat beberapa tabel data, Power BI memungkinkan pengguna untuk membuat hubungan antar tabel, sehingga data dapat dianalisis secara lebih kompleks. Selanjutnya, membuat visualisasi. Jadi, pengguna dapat membuat grafik, diagram, dan tabel visual secara interaktif. Power BI menyediakan banyak pilihan visualisasi seperti bar chart, pie chart, map, gauge, dan lain-lain. Selanjutnya, menyusun dashboard. Hasil visualisasi tadi disusun ke dalam satu tampilan dashboard yang mudah dipahami agar pengambil keputusan bisa melihat seluruh informasi penting secara cepat. Dan yang terakhir, mempublikasikannya atau men-share. Dashboard dan laporan yang telah dibuat dapat dipublikasikan ke Power BI Service atau online agar dapat diakses oleh tim atau manajemen melalui perangkat apapun. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Jadi secara umum keduanya memiliki fungsi utama yang serupa yaitu membantu pengguna dalam membuat laporan interaktif dan dashboard. Namun terdapat beberapa perbedaan penting dalam hal pendekatan, keunggulan, dan penggunaannya. Perbedaan yang pertama yaitu asal dan integrasi. Jadi Power BI ini dikembangkan oleh Microsoft dan terintegrasi kuat dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel, Azure, dan SQL Server. Sementara Tableau lebih bersifat independen dan dapat bekerja baik dengan berbagai sumber data termasuk file besar dan database kompleks. Selanjutnya dari segi kemudahan penggunaan. Jadi Power BI ini cenderung lebih ramah bagi pemula karena antar mukanya familiar seperti Microsoft Office. Tableau lebih cocok untuk analisis data lanjutan karena memberikan kontrol visualisasi yang lebih mendalam dan fleksibel. Selanjutnya yaitu dari fokus utama. Tableau unggul dalam kemampuan visualisasi data interaktif yang mendalam
karena cocok untuk analisis eksploratif dan presentasi visual yang lebih kompleks, sedangkan Power BI lebih kuat dalam pengolahan data bisnis dan pembuatan laporan yang cepat dan terstruktur. Selanjutnya dari segi harga dan aksesibilitas. Power BI lebih ekonomis dan memiliki versi gratis untuk pengguna individual, sedangkan Tableau cenderung lebih mahal tetapi menawarkan fitur visualisasi tingkat lanjut yang cocok untuk perusahaan besar. Dan yang terakhir yaitu dari segi kemampuan analitiknya, Tableau unggul dalam analisis data besar dan mendalam, sedangkan Power BI meskipun analitiknya kuat, lebih fokus pada kebutuhan pelaporan dan integrasi data bisnis sehari-hari. Jadi secara garis besar, Power BI ini cocok untuk pengguna yang sudah terbiasa dengan ekosistem Microsoft dan membutuhkan solusi BI yang lebih efisien dan terjangkau. Sementara Tableau lebih ideal untuk pengguna yang memprioritaskan kekuatan visualisasinya dan analisis data yang lebih mendalam. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda, apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI tersebut? Jadi, bisnis intelijen menurut saya sangat penting dalam sebuah perusahaan, terutama di era digital yang penuh dengan persaingan dan perubahan yang cepat. BI memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan bukan sekedar intuisi atau dugaan. Urgensi tersedianya aplikasi BI dalam perusahaan terletak pada beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Karena BI memungkinkan manajemen memperoleh informasi real-time dan historis secara cepat sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan objektif. Selanjutnya, untuk mendeteksi masalah dan peluang lebih awal. Karena dengan BI, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian bisnis yang bermasalah seperti penurunan penjualan atau efisiensi rendah, serta mengenali peluang pasar berdasarkan tren data. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi aplikasi BI dapat mengotomatiskan pelaporan dan pemantauan kinerja, sehingga menghemat waktu dan sumber daya dalam analisis data manual. Selanjutnya yaitu mendukung perencanaan strategis jangka panjang. BI menyediakan insight yang mendalam terkait perilaku konsumen, kondisi pasar, hingga performa internal yang sangat berguna untuk perencanaan dan inovasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentu saja untuk memperkuat daya saing. Di tengah persaingan global, BI membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi dengan cepat dengan berbasis bukti, menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Itulah mengapa tersedianya aplikasi BI seperti Power BI, Tableau, dan lainnya sangat penting untuk memudahkan proses analisis, visualisasi, dan pelaporan data dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai level perusahaan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Tableau adalah salah satu aplikasi bisnis intelijen yang berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang interaktif seperti grafik, dashboard, dan laporan dinamis. Langkah-langkah umum dalam menggunakan Tableau, yang pertama yaitu mengimpor data. Langkah pertama adalah menghubungkan Tableau ke sumber data, baik itu Excel, database, Google Sheets, atau data cloud. Tableau mendukung berbagai jenis koneksi data. Selanjutnya, menyiapkan data. Setelah data masuk, pengguna dapat membersihkan, menyaring, atau menggabungkan beberapa sumber data menggunakan fitur data interpreter atau data pen. Yang ketiga, membuat worksheet visual. Di bagian worksheet, pengguna dapat menyeret field data ke kolom dan baris untuk membuat visualisasi seperti grafik batang, garis, peta, dan lainnya. Yang keempat, menyusun dashboard. Jadi beberapa worksheet dapat digabungkan ke dalam satu dashboard agar pengguna dapat melihat dan membandingkan data dari berbagai sudut pandang dalam satu tampilan. Yang kelima yaitu interaktivitas.
Tableau memungkinkan penambahan filter interaktif atau aksi seperti drill down agar pengguna bisa mengeksplorasi data lebih dalam secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu publikasi dan berbagi atau publish and share. Jadi hasil dashboard atau laporan dapat dipublikasikan ke Tableau server, Tableau online atau disimpan dalam file untuk dibagikan ke pengguna yang lainnya. Berdasarkan jawaban-jawaban sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis intelligence ini sangatlah penting di era digital untuk pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.